Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa'usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi sirri wal alan fa'ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Manar, pimpinan cabang Muhammadiyah Paraan. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah kuliah subuh, soimin, soimat, rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat harta, dan nikmat kedudukan yang semuanya adalah tidak terhitung nilainya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Semoga kehadiran kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai bagian dari amal soleh kita yang diterima dan diridhoinya. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti. Amin. Selanjutnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan kuliah subuh pada kali ini. Para bapak dan para ibu ini adalah sangat-sangat super, karena teman-teman yang lain mungkin istirahat kembali, berselimut, berakrab dengan kasur dan bantal, tetapi bapak dan ibu jihad fisabilillah, menyingsingkan lengan baju, berangkat ke tempat kuliah subuh. Tetapi super yang saya maksud di sini tidak hanya itu, tapi S-nya itu adalah sehat. Bapak ibu sehat jasmani, sehat rohani, komplit belum? Kalau hanya sehat jasmani, rohaninya tidak sehat, pasti tidak cukup, karena dia ghairul mukallaf, ghairul aqil lagi. Tetapi sehat rohaninya, jasmaninya sakit, juga tidak akan ada kekuatan untuk menjalankan kewajiban agama. Kemudian U-nya adalah unggul. Bapak ibu ini orang-orang yang unggul, insya Allah unggul dalam tauhidnya, karena keimanan kita kepada Allah mutlak, wahdahu la syarikalah. Kita hanya mengesahkan Allah dan tiada sekutu bagi Allah. Sehingga orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, itulah orang yang unggul. Tidak diukur dari pangkatnya, jabatannya, dan hartanya. Setuju Bu? Kemudian P-nya adalah
panutan. Kalau orang itu sudah iman, takwa, amal soleh, soleh saja tidak hanya soleh pada pribadi tapi juga soleh secara sosial, di masyarakatnya soleh, maka dia menjadi uswah, menjadi teladan dalam kehidupan ini. Baik menjadi teladan bagi istri, bagi bapak-bapak, bagi anak-anak, maupun terhadap masyarakat. Kita harus bisa menjadi uswah, menjadi teladan bagi anak, istri, keluarga, dan masyarakat. Karena kita sudah dicap oleh Allah sebagai khairul ummah atau khairu ummatin, sebagai umat yang terbaik, yang ukhrijat linnas, yang dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah di dunia ini untuk manusia yang lain, yang mengemban tugas ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan hal-hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar dilandasi kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi uswah hasanah. Tidak hanya kita bisa berkata kebaikan dan berkata kebenaran, tapi kita tidak menjalankannya. Tidak semacam itu. Lima taquluna ma la taf'alun, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, mengapa kamu hanya pandai berkata tetapi Anda sendiri tidak melakukannya? Sungguh besar dosanya di sisi Allah jikalau kamu hanya mengucapkan tetapi kamu tidak melakukan. Nah, insya Allah saya sering melihat daftar donasi infak yang dikeluarkan ibu-ibu untuk keperluan jamaah di Masjid Al-Manar ini luar biasa, dan itu setiap hari. Semoga itu merupakan salah satu wujud kita sebagai orang yang bisa menjadi uswatun hasanah. Karena meskipun orang itu namanya uswatun hasanah, belum tentu orang itu bisa menjadi uswatun hasanah bagi yang lain. Begitu juga seorang yang namanya soleh atau solihah, belum tentu dia soleh dan solihah beneran, kecuali Pak Soleh di sini ya. Semoga soleh beneran dia. Amin. Orang yang namanya rahmat, apakah jaminan dia mendapatkan rahmat Allah? Belum menjadi jaminan sebelum dia membuktikan bahwa dia mempunyai amalan-amalan yang sehingga dia mendapatkan rahmat Allah. Demikian pula orang yang namanya hidayah, belum tentu dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang super masih E ya, E nya itu elok ya. Jadi sehat, unggul, bisa menjadi panutan, dan elok. Elok ini menyangkut akhlakul karimah. Jadi insya Allah ibu-ibu, karena kita sudah terbiasa dibina oleh para senior kita, dibina oleh para ustadz kita, tidak hanya setahun 2 tahun pengajian di TK Murni kalau dulu ya, itu saya sudah ikut sejak tahun 82 pada zamannya Bu Tukio. Saat itu saya belum punya anak, saya masih kuliah, hampir selesai. Semuanya para sepuh senior yang ngaji di sini, mungkin yang paling muda saya itu saya. Alhamdulillah, dari generasi ke generasi sambung sinambung sampai sekarang masih eksis, masih keberadaannya masih berlangsung, dan itu tidak boleh berhenti, karena pembinaan akhlak itu tiada lain kecuali melalui kajian-kajian agama. Karena dengan bimbingan para ustadz, para ulama, para mubaligh yang tulus ikhlas menyampaikan ajaran Allah, dan ucapan orang yang mengajak kepada akhlak
yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agama Allah itu tidak ada bandingannya. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Di sini tidak ada ucapan yang paling baik dibandingkan ucapan yang mengajak kepada agama Allah. Termasuk di dalamnya adalah pembentukan karakter Islami atau akhlak Islam. Nah, memang ada perbedaannya antara akhlak, etika, dan moral. Kalau akhlak itu sifatnya universal. Orang di mana dan kapan saja dia harus berakhlak Islam. Karena sifatnya adalah universal. Berlaku untuk seluruh masyarakat di dunia manapun. Karena itu sumbernya adalah dari agama Islam. Sedangkan moral itu lebih banyak terkait dengan situasi kondisi setempat. Ya, mungkin moralnya orang Indonesia berbeda dengan moralnya orang Jepang. Etika juga demikian. Orang Barat mungkin makan sambil berjalan pakai tangan kiri, itu mungkin etikanya tidak melanggar atau tidak melanggar etika. Tapi kalau orang Jawa, kita apalagi jamaah kita, itu sudah dinilai etikanya tidak baik. Karena di samping melanggar moral dan etika, tapi juga melanggar akhlak itu sendiri. Nah, kemudian kalau sudah kita itu sehat, hidup kita unggul, kita bisa menjadi panutan, akhirnya R-nya kita akan mendapatkan rahmat atau rahmat dari Allah SWT, yaitu kasih sayang dari Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat. Qaribun ala wazni fa'ilun, sighah mubalaghah, yang artinya memiliki makna sangat-sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang saya hormati, untuk itu wajib sepanjang masa, sepanjang zaman kita harus senantiasa melakukan jihad, dalam arti bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama Allah, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah, dan bersungguh-sungguh untuk menghindar atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi kehidupan, sehingga umat Islam dalam menjalani kehidupan ini bisa sebanding dengan umat-umat non-Islam yang lain. Karena kita hidup di dunia ini perlu berpacu dengan orang lain, dan kita juga harus semangat dan berjihad di dalam menghadapi orang-orang yang membenci terhadap Islam. Dan kita juga wajib berjuang dan berjihad, ya, di dalam apa, Bu? Di dalam menghadapi ujian dan penyakit. Jadi jihad di sini adalah makna yang sering dipahami oleh orang adalah jihad ai al-qital. Memang ada sebagian definisi yang mengatakan jihad adalah perang. Itu dalam salah satu definisi, jikala umat Islam memang harus berperang karena melawan orang-orang yang memerangi kita, karena kita dizalimi. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, artinya diizinkan kita itu berperang ketika kita ini diperangi karena kita ini telah dizalimi. Tapi dikala dalam keadaan damai-damai saja seperti sekarang ini, makna jihad dimaknai tidak hanya sekedar perang, tetapi semua kegiatan, daya upaya, mencurahkan tenaga, pikiran, harta kita untuk kemajuan agama Islam, itu termasuk jihad fi sabilillah. Siapa yang akan menghidup-hidupkan syiar agama Islam? Siapa yang akan menghidup-hidupkan syiar Ramadan kalau bukan orang Islam itu sendiri? Dan itu harus diniati jihad fi sabilillah. Nah, di sini akan saya sampaikan ada beberapa hal, sudah saya singgung di depan tadi. Jihad yang pertama meliputi jihad dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah. Ibu, Bapak, melaksanakan perintah Allah itu banyak orang yang sukses, tetapi kadang lebih banyak yang tidak sukses.
dalam menghadapi perintah-perintah Allah. Sebagai contoh, perintah melakukan sholat. Banyak juga orang yang tidak mau melakukannya, melaksanakannya, meskipun dia orang Islam. Mungkin KTP-nya bunyinya agama .2 Islam, tetapi mungkin dia tidak menjalankan kewajiban agama Islam seperti melaksanakan sholat 5 waktu, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini berarti orang yang semacam ini adalah tidak berjihad sampai sukses di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam sebuah kisah, para Pak dan para Ibu, luar biasa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, di mana anak yang sangat diharapkan di masa depannya sebagai pemimpin, sebagai pengganti ayahnya, saat itu diperintahkan harus disembelih, harus wafat melalui pedang yang ada di tangan ayahnya sendiri. Ya tidak, Bu? Ya bunaya ini arafil manam, wahai anakku, aku ini bermimpi. Mimpinya nabi dan rasul itu merupakan wahyu dari Allah. Sebagian wahyu dari Allah kepada rasul itu adalah melalui mimpi. Antara lain Nabi Ibrahim alaihissalam didhawuhi untuk menyembelih putranya ini melalui ini arafil manam, melalui mimpi. Ani azbahuka, bahwa aku ini supaya menyembelih kamu. Fanzur madza taro, kira-kira bagaimana wahai anakku menurut pendapat kamu. Anaknya matur, qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang engkau diperintah oleh Allah. Satajiduni insya Allah minas solihin, sungguh engkau akan mendapatkan aku insya Allah dalam golongannya orang-orang yang soleh. Luar biasa, si orang tua menawarkan sesuatu yang di luar logika, tetapi karena itu perintah Allah, maka Ismail yang masih kecil itu pun dia menerima dengan senang hati. Dan dengan dilaksanakannya perintah Allah itu, diharapkan Ibrahim dan Ismail menjadi orang-orang yang solih. Nah, ini berarti apa? Dia dalam jihad melaksanakan perintah Allah sukses. Sebelum itu, Nabi Ibrahim ketika menempatkan istrinya yang bernama Hajar di lembah yang sangat tandus, tidak ada tanamannya, tidak ada pohon-pohon, tidak ada air, pegunungan yang begitu terjal, padas, bebatuan. Kok tiba-tiba Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anaknya di situ? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya kami menempatkan sebagian keluarga kami di sebuah lembah biwadin ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman-tanamannya, inda baitikal muharram, di sisi bedmu yang dimuliakan. Di saat perbekalan hampir habis, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua. Ya tidak, Bu? Saat Ibrahim mau meninggalkan si Hajar dan Ismail yang hampir habis perbekalannya itu, dalam melangkah beberapa langkah, si Hajar memanggil Ibrahim, wahai suamiku, mengapa aku tinggalkan bersama anakmu di tempat ini sementara perbekalan hampir habis? Ibrahim tidak menjawab sekalipun, tetap berjalan. Ditanya lagi seperti pertanyaan tersebut, tetap berjalan sampai pertanyaan yang ketiga kali setelah melalui perjalanan 2 kilo kurang lebih saat itu. Ibu jangan dibayangkan 2 kilo itu jalan tol,
Jangan dibayangkan seperti Jalan Ngadirjo Paraan yang sudah halus, sudah dicor, tetapi 2 kilo di Mekah saat itu, dan dia seorang wanita yang asing, tidak ada saudara, tidak ada teman di situ. Berat apa tidak, Bu? Tetapi apa kata Ibrahim? Aku meninggalkan engkau dan anakku tidak lain karena saya diperintah oleh Allah untuk melakukan dakwah di tempat yang lain. Kalau tidak salah ke Palestina. Bayangkan, dengan penuh kesadaran Dewi Hajar mengatakan, wahai suamiku, kalau memang itu perintah Allah, saya ikhlas melepas engkau, dan Allah pasti akan menolong aku dan anakku. Luar biasa apa tidak, Bu? Kalau ibu-ibu akan hari raya, upama ya, tidak punya apa-apa, tidak punya perbekalan sedikit pun untuk berhari raya, kemudian suami pergi uzlah ataupun dakwah, pulang tidak bawa apa-apa, mungkin ibu berbunyi-berbunyi ya, Bu ya. Apa berbunyi-berbunyi? Ya. Tapi Hajar ikhlas. Ada keyakinan yang didorong oleh rasa jihad dari hatinya. Kalau memang engkau melakukan itu karena perintah Allah, saya pasti dijamin oleh Allah. Tetapi Allah menjamin terhadap kehidupan Hajar dan anaknya tidak mak bertunduk. Masih ada jihad lagi antara Safa dan Marwah dalam mencari air. Sehingga setelah di situ banyak mata air, baru banyak teman-teman, orang-orang, para pedagang yang mampir di situ, kemudian baru ada kehidupan. Itulah keikhlasan seorang wanita, kemudian melahirkan sebuah karya besar, yaitu Mekah Al-Mukarramah menjadi seperti sekarang ini. Ya, itu ikhlas yang sejati. Karena beberapa waktu lalu saya mengikuti ceramah seorang Profesor Dr. Ahmad Dailami SP, Wakil Ketua PW Muhammadiyah. Dia mengatakan ikhlas itu seperti digambarkan oleh seseorang seperti tanah. Tanah itu diinjak-injak oleh orang kafir, dia ya diam saja. Diinjak-injak orang iman ya diam saja. Diinjak-injak orang fasik diam saja. Diinjak-injak orang taat diam saja. Digali lubangnya, diambil emas perhiasannya, dia juga diam saja. Mengapa diam saja? Karena tanah tidak punya mulut. Betul, Bu? Nanti beda ekonomi bisa jawab, Ibu. Tapi juga ada yang menggambarkan seperti pohon. Pohon itu luar biasa, ya, dipanjat, kemudian untuk mainan anak-anak gantungan. Kalau musim panas bisa untuk berteduh karena rindang. Kemudian kalau ada buahnya dipetik siapapun dia mau. Bahkan ada anak-anak yang nakal, cara memetiknya dengan dilempar dengan batu. Dia juga tidak pernah protes. Mengapa tidak protes? Karena pohon tidak punya, karena pohon tidak bisa bicara, tidak punya mulut. Tapi juga ikhlas itu seperti kelapa, dipanjat oleh tukang memanjat pohon kelapa itu naik ke atas, ya. Kemudian setelah sampai di sono di atas, cara memetiknya dipuntir, ya enggak, Bu? Kalau disengket malah angel, dipuntir begini. Setelah dipuntir dijatuhkan ke bawah, biar jatuhnya tidak di situ, Bu, melinding ke sana, ya enggak? Setelah diamati sudah habis, yang tua si pemanjat turun. Setelah sampai di bawah dibacok, kemudian pikul dibawa pulang di rumah, disumbati. Tahu disumbati? Anak-anak muda tidak tahu karena sekarang sudah banyak santan yang dijual di toko ya. Disumbati, kemudian setelah selesai dikepruk, ya enggak, batoknya dibuka, dicukil, diparut, diperas. Kasihan betul. Dia juga tidak protes. Karena dia tidak punya mulut, tidak bisa bicara. Nah, ini hanya cerita yang, ya, ceritanya orang pandai untuk menggambarkan keikhlasan. Tetapi dia kemudian menutup bahwa keikhlasan sejati itu digambarkan sebagaimana keikhlasannya Siti siapa? Hajar ketika melepas siapa? Ibrahim alaihissalam. Insya Allah
kita seperti itu, sehingga akan melahirkan amal dan asar yang luar biasa. Jadi adanya sekolahan, adanya rumah sakit, adanya masjid yang indah, itu adalah karena adanya keikhlasan, karena adanya jihad para bapak ibu yang dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jihad menghadapi larangan-larangan Allah. Banyak ketika ada larangan Allah, manusia yang gagal karena tidak mau jihad. Teman-temannya melakukan maksiat, ngelundung saja ikut maksiat. Teman-temannya meninggalkan kewajiban, ngelundung saja mengikutinya. Karena dia tidak mau berjihad di dalam menghadapi larangan-larangan Allah itu. Nah, kalau kita kembali kepada kisahul anbiya, kisah para nabi, ada seorang nabiullah yang sangat tangguh dalam jihad menghadapi larangan Allah. Padahal kalau dia akan melakukan maksiat atau kejahatan, peluangnya sangat terbuka. Peluangnya sangat terbuka. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia berdua dengan ibu angkatnya yang cantik jelita, kaya, kemudian darah biru. Padahal kalau diiris darahnya tetap merah, Bu. Tapi sering disebut darah biru karena seorang bangsawan, karena suaminya adalah perdana menteri yang dalam Al-Quran disebut Al-Aziz. Ya tidak, Pak. Di ruang tertutup, tidak ada suaminya, tidak ada orang lain, hanya mereka berdua. Yusuf diganggu oleh si wanita itu untuk diajak berbuat maksiat. Hai talak, hai kemari, untuk melakukan maksiat. Siapa yang tahan? Laki-laki masa kini seandainya digoda seperti itu, tingkatan mubalek pun mungkin akan mengatakan, kolo pisan kolo. Ya enggak? Semoga kita tidak. Tapi saat itu apa yang terucap setelah mendengarkan kata-kata hai talak? Dia mengatakan ma'adzallah. Yusuf mengatakan ma'adzallah, aku berlindung diri kepada Allah. Dia mengatakan ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, dia mengatakan asisnu ahabu ilayya, penjara itu lebih kucintai daripada aku harus melakukan pelanggaran dan hal-hal yang tidak senonoh dilakukan oleh seorang mukmin. Masya Allah. Nah, karena keikhlasan dalam berjihad menolak kemaksiatan itulah, maka kemudian Yusuf akhirnya sukses dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi tidak ada asar-asar yang indah itu tanpa keikhlasan. Iya betul, Pak? Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah jihad dikala kita ini harus berupaya mencari nafkah. Masya Allah, sekarang banyak pengangguran. Tingkat pengangguran sekarang ini tidak semakin berkurang, tapi semakin bertambah dengan bertambahnya perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang berhenti operasional karena situasi dan kondisi. Banyak terjadi PHK, penghasilan petani sangat rendah daya jualnya, kemudian akan bekerja lain juga tidak mudah karena persaingannya sangat-sangat ketat. Tetapi kita harus bertahan hidup karena kita punya suami, punya istri, punya anak yang harus makan, harus bertempat tinggal yang layak, harus sekolah dengan biaya yang tidak murah. Maka itu juga termasuk jihad di dalam mencari nafkah. Oleh karena itu dalam mencari nafkah ini ada beberapa rambu-rambu yang ada di dalam kitab Turos lama yang namanya kitab Tambihul Ghafilin. Tambih itu peringatan, ghafilin bagi orang-orang yang lupa. Ada jamaah dzikrul ghafilin, ya, jamaah mengingatkan pada orang-orang yang lupa. Ini di sana ada seorang pengarang buku atau kitab namanya Abu Lais As-Samarqandi, itu nama lakopnya ya.
itu mengatakan dalam berjihad mencari rezeki yang barokah itu syaratnya ada 5. Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban, barang siapa yang menginginkan hasil kerjaannya itu thayyib, tidak hanya halal ini, thayyib di atas halal ya. Ada halal, halalan thayyiban. Fa alaihi ayahfadhu khamsata asya'a. Ndaklah dia harus menjaga 5 hal supaya rezeki kita yang kita terima itu barokah. Dalam kita berusaha, berjihad mencari nafkah itu harus dilandasi oleh 5 hal. Awaluha alla yuakhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasabi wala yudkhilan nuqsa fiha. Ai wala yudkhilan naqsa fiha. Yang pertama, di dalam kita bekerja itu tidak boleh mengalahkan atau mengakhirkan kewajiban-kewajiban agama, karena hanya akan bekerja, hanya akan mencari rezeki, dan juga tidak boleh mengurangi hak-hak kewajiban agama. Artinya di dalam kita bekerja itu jangan sampai kemudian kewajiban agama dilanggar. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, bila telah didengungkan, telah didengarkan, diperdengarkan panggilan untuk melakukan sholat Jumat, hendaklah segeralah Anda mendatanginya dan tinggalkanlah jual beli. Kalau kemudian dengan alasan saya baru berdagang, saya baru melayani orang untuk beli ini beli itu sampai meninggalkan Jumatan ini, berarti di dalam kita mencari rezeki itu sudah melanggar kewajiban syariat agama. Paham gitu, nggih? Atau ketika sudah ada uang harta 1 nisab, dengan alasan ini hasil karya saya sendiri, kok tidak dikeluarkan zakatnya, itu berarti dalam kita bekerja melampaui atau melanggar kewajiban-kewajiban agama. Sampai jam berapa ini? Jam 6 ya. Kemudian wasani yang kedua, ala yu'zi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasab. Ala yu'ziya, dia tidak menyakiti seorang pun dari hamba Allah, dari makhluk Allah di dalam kita bekerja mencari nafkah, seperti mengurangi timbangan. Di sana ada unsur horor atau penipuan, di sana ada unsur ribawi, yang semuanya itu adalah bisa mengakibatkan rezeki yang kita terima berupa harta atau uang itu menjadi tidak halal, tidak thayyib. Memang saat itu mungkin kelihatannya banyak keuntungan bagi orang yang jual beli dengan cara menipu, atau dalam dia mengurangi atau menambah timbangannya tidak benar. Kalau dia membeli mintanya timbangannya dilebihkan, kalau menjual inginnya timbangannya dikurangi dengan cara menipu, upama itu seperti itu. Ini berarti di dalam dia menjual atau membeli barang menyakiti orang, yang itu adalah tidak dibenarkan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, karena waktu ya, wasal itu ayuk soda bikasbi istighfafan li nafsih wa iyalihi wala yuk soda bihil jam awal kasrota. Yang ketiga, di dalam mencari rezeki itu dimaksudkan untuk menjaga harga dirinya dan keluarganya, supaya diri dan keluarganya itu tidak meminta-minta, tidak jaga tidak mengandalkan kepada keluarga dan tetangga. Dengan kita bekerja dan punya penghasilan, maka kemudian kita tidak mengandalkan pemberian dari orang lain untuk mencukupi diri dan keluarganya. Di sini disebutkan wala yuksoda, dan tidak dimaksudkan biha atau bihi karena bekerja itu al jam'a wal kasrota. Tidak dimaksudkan dalam kita bekerja itu hanya sekedar menumpuk harta. Jadi ternyata menurut Syekh Abu Laith As-Samarqandi, kalau kita itu bekerja niatnya menumpuk harta,
tidak benar dibenarkan, karena harta itu harus beredar kepada orang lain, ya. Sehingga harta itu hatta takuna dulatan bainal aghniya minkum, sehingga harta itu berputar tidak hanya di sekitar orang yang kaya di antara kalian saja, tapi bisa mempunyai nilai manfaat kepada yang lain. Kemudian yang keempat, alla yajhada nafsahu bil kasbi jiddan, dalam bekerja itu tidak mepes diri sampai bersakit-sakit, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala, sampai tidak tahu waktu. Allah memberikan waktu 24 jam semuanya habis untuk bekerja, sampai tidak memberi hak kepada badannya untuk beristirahat. Tak demikian. Inna alaika fi jasadika haqqon, sesungguhnya atas kamu, ya, pada dirimu ada hak. Hak apa? Hak untuk makan, hak untuk istirahat, ya. Karena bakhilnya, khawatir uangnya itu kecil ataupun kelong, sampai harusnya untuk berobat dia tidak mau berobat, harusnya untuk makan ini itu yang menambah gizi tidak mau, dengan alasan iman, tidak begitu, ya, karena punya hak diri kita ini. Kemudian yang kelima, wal khamisu alla yara rizqahu minal kasab. Yang kelima, janganlah seseorang itu memandang rezekinya itu karena dia pandai bekerja. Wah, saya itu memang pandai bekerja kok, maka saya banyak rezeki, banyak harta yang saya kumpulkan. Itu seperti mentalnya Qarun. Ketika diperingatkan oleh Nabi Musa, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, saya mendapatkan uang dan harta semacam ini kan karena ilmu yang miliki. Nah, kamu tidak punya ilmu seperti saya, tidak bisa kaya seperti saya. Nah, itu mentalnya Qarun, ya. Maka kalau menurut di sini, jangan melihat rezeki itu yang didapatkan karena hasil kerja kita, wa yara rizqa minallah, tapi yakinlah bahwa rezeki itu memang pemberian Allah. Wal kasbu sababan, dan bekerja itu hanya sebagai sebab. Karena banyak orang yang bekerja seperti panjenengan juga tidak diberi rezeki seperti panjenengan, mungkin lebih kecil daripada penghasilan panjenengan. Bisa panggil Kak Bu? Sama-sama kita kulaan di tempat orang yang satu, kios kita adalah jejer, ya. Belum tentu yang sini mendapatkan hasil seperti yang sana pada hari yang sama, pada pasaran yang sama. Betul apa tidak, Bu? Nah, itulah seperti itu. Maka kita harus yakin bahwa rezeki yang kita dapatkan itu adalah dari Allah, sedangkan bekerja hanya sekedar berusaha. Kemudian jihad yang keberapa, Pak? Adalah jihad melawan orang-orang yang memusuhi Islam, ya. Mungkin melalui pikiran, namanya husnul fikri. Husnul fikri itu orang lain menyerang kita pakai ilmu, pakai pikiran. Maka sekarang lewat medsos, kita jihad lewat medsos. Karena kalau tidak dijawab, sesuatu yang batal, yang tidak benar, tapi diucapkan berkali-kali dan di-share, dimuat berkali-kali di media, akan mendapatkan justifikasi pembenaran dari orang lain. Tapi kebenaran yang disampaikan dengan seadanya, bahkan dengan malas-malasan, bisa tersisih, bisa disisihkan oleh kebatalan atau kebatilan yang senantiasa diberikan atau disampaikan. Ini, ya, ini jihad perang husnul fikri, perang pemikiran yang sekarang ini baru gencar-gencarnya. Maka diharapkan dari kita kaum muslimin juga ada yang membidangi itu sehingga bisa melawan lewat medsos pula, ya. Tentunya kita akan pakai etika Islam dan tidak akan melanggar undang-undang tentang IT, ya, itu begitu. Kemudian yang keberapa, Pak? Jihad yang kelima adalah jihad terhadap musibah atau menghadapi musibah dan yang menimpa kepada diri kita sendiri. Seperti ketika kita sakit, itu harus berkeyakinan bahwa ini yang terbaik bagi diri saya. Di mana saya diberi sakit begini, ini sebagai peringatan supaya saya ini senantiasa beristighfar kepada Allah, supaya saya dekat kepada Allah, supaya dengan sakit ini saya menjadi tidak sombong, tidak takabur, saya menjadi dekat kepada Allah. Dan manakala seorang itu sakit dan menerima sakitnya itu dengan penuh kesabaran dan ikhlas, maka sakitnya sebagai kifaroh, sebagai kafaroh. Apa, Bu? Untuk melebur dosa kita. Itu harus menjadi keyakinan bagi kita.
sehingga kita dalam jihad melawan penyakit itu dengan penuh keikhlasan. Toh ini kami baru diganjar oleh Allah. Orang tua sering mengatakan, yang sabar Mbak Yu diparingi ganjaran, ya tidak, ketika tilik orang sakit. Alhamdulillah, dalam cerita Nabi kita, Nabi Ayub alaihissalam yang begitu dahsyat ujian sakitnya kehidupannya, oleh Allah diberi kesabaran dalam berjihad sehingga bisa menjadi contoh kepada kita, sampai beliau mengatakan, masaniyaduru wa anta arhamur rahimin. Kami atau saya telah tertimpa sebuah musibah yang dahsyat, tetapi itulah Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Luar biasa, diberi penyakit semacam itu 18 tahun, sampai disingkiri oleh orang-orang sampai jijik melihatnya, dia masih bisa berucap, masaliyaduru wa anta arhamur rahimin. Aku telah tertimpa penyakit yang luar biasa, dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah ternyata kepada hambanya, dikala Allah memberikan penyakit kepada seorang hamba, mungkin penyakitnya menaun. Pak Asari ini teori, ini nek dong kena penyakit saya itu banyak berat, ya enggak Bu? Ya. Tapi kan nasihat itu juga perlu disampaikan tuh Bu. Kalau tidak disampaikan nanti tidak ada yang menyampaikan bagaimana. Maka di sini perlunya orang besuk orang sakit dengan memberikan motivasi, ya, supaya orang yang sakit itu menjadi sabar dan menjadi apa? Menerima takdir Allah, dan apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik, meskipun kadangkala kita tidak menyukai apa yang diberikan oleh Allah itu, ya tidak Bu? Wa asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Barangkali kau tidak menyukai sesuatu, itu terbaik bagi kamu. Wa asa antuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, justru itu tidak baik bagi kamu. Sudahlah, kalau dikembalikan ke situ, adanya kita hanya kembali kepada agama, menjadi tentram dan tenang. Saya kira cukup para Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat bagi kita, dan selamat menunaikan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Kita termasuk golongan hamba Allah yang mutakin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pengajian di hadapan para Bapak dan Ibu. Para Bapak dan para Ibu, saya informasikan bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah akan menerima tanah wakaf di dekat Gudang Garam dan Lumayan, tepi jalan bener, ya, itu 1000 meter. Tanah itu milik cucunya Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi itu adalah dulu ketua PP Muhammadiyah. Tanah itu jumlahnya 4000 meter, 125 meter persegi. Yang 3125 persegi disuruh membeli, yang 1000 meter diwakafkan. Mereka menjualnya di bawah standar. Kalau di sana mungkin kalau harga umum sudah di atas 2 jutaan, ya, itu hanya diminta membeli 1 juta saja 1 meter. Saya ngomong-ngomong sama teman-teman, hampir semua teman-teman mengatakan Pak Asari dibeli iman-iman. Nah, ini sudah ada keputusan akan kita beli. Besok kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat lagi. Dan kemarin saya sudah ketemu sama namanya Mas Lam, itu cucunya Kiai Haji Ahmad Badawi. Kemarin datang di kantor PD Muhammadiyah, sudah membicarakan itu. Nah, insya Allah gotong royong, kalau harga 3 miliar lebih sedikit itu, kalau orang satu itu 5 juta kali orang berapa? 10.000, sudah turah, ya. Insya Allah kita sedang beribadah. Di Muhammadiyah itu lucu, kita membeli tanah seperti itu dari uang sendiri, setelah menjadi wakaf, menjadi sertifikat, itu yang memiliki pimpinan pusat Muhammadiyah, kita hanya sebagai pengelola, sehingga betul-betul keikhlasannya seperti ikhlasnya Siti Hajar tadi, ya. Dan itu nanti akan bermanfaat lebih banyak lagi. Seperti itu Pak, jadi tidak kemudian milik pribadi Pak Asari punya hajat pribadi nencep ke gendera Muhammadiyah, nek Allah sumbangan mau Pak Asari, itu tidak ada kalau di Muhammadiyah, tidak boleh, itu penumpang gelap, tidak boleh semacam itu, ya harus bersih Muhammadiyah. Seperti itu. Cukup nggih Pak nggih, monggo disepuyung bareng-bareng. Kemarin kami sudah mengumpulkan pimpinan cabang Setemanggung dan sudah mencetak kartu infak tertinggi 1 juta, kemudian 500, kemudian 250.000. Nanti jenengan bisa ambil yang 1 juta, mungkin bisa ambil 10 lembar atau 5 lembar. Bolehlah, nanti insya Allah akan memberikan ganti kepada kita. Dan saya perintahkan secara langsung kepada pimpinan PDM 11 orang harus bisa memberi contoh
tidak sekedar hanya opiak-opiak seperti Manol kancane kon numpak tekan Candi Rata dhewe tetep nang kono, ndak boleh di Muhammadiyah, harus bisa menjadi contoh. Itu begitu. Cukup nggih Pak nggih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.